Kalau misalnya urusan cewek gimana anjir? Apa tuh? Pacar lu, katanya lu pernah deket sama Siapa? itu. Siapa? Jara. Oke Bor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube gua, Imam 8. Masih suasana lebaran, jadi gua mau minal aidin wal faizin dulu, mohon maaf lahir batin. Karena ini video bakal tayang habis lebaran, jadi masih suasana lebaran. Mohon maaf nih, semua kata-kata gua yang kasar, yang aneh-aneh, jangan pada dengerin, mohon dibukakan pintu maaf. Kali ini gua bareng sama, siapa lagi kalau ada anak-anak muda nggak kenal gua ini. Rizky Xavier. Ais. Halo. Bud. Nggak mau tosan duluan ntar takutnya kayak yang udah. Kagak lah, itu kan gua cuma ngisi Iya. doang. Kalau ini kan gua panggil biar gamis. Iya, benar. Oke. Gimana nih puasa lancar? Alhamdulillah lancar sampai hari ini. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lu aktivitas apa aja nih? Gue liat banyak banget aktivitas nih di Apaan? puasa ini. TikTokan, Enggak. latihan di rumah, Terus kontrak sama salah satu toko sport baru. iya. Apa sih di rumah paling cuma kemarin kan Cosmo udah apa sih masalah tuh latihan udah enggak kan ya? Jadinya antara kemarin tuh ada berita kalau Timnas Agustus mau mulai lagi dan jadi dikasih PR sama Bang Dedi, disuruh dari Coach Ken suruh aktivitas di rumah latihan. Jadi gue tetap nyambung gitu latihannya. Oh, Tetap berarti kita dapat info nih dari Ais. Katanya Timnas mau gabung lagi di Agustus. Jadi pemain-pemain Timnas punya beritanya. PR. Tapi kan Piala Dunia kan katanya diundur. Kan belum tahu juga tuh Aisnya gimana. Nah, gue juga punya PR sih. Banyak banget gue tagihan loh PR gue. Kalau dia PR latihan, kalau gue PR tagihan aja lah. Tapi nyokap sehat. Alhamdulillah sehat. Soalnya kan sama-sama tahu nih, semuanya di sosmed lu sering banget ngangkat nyokap, kayak memang deket banget lu sama nyokap ya kan. Benar. Selama pandemi ini nih ngerusak jadwal lu nggak nih? Jadwal pacaran gitu? Dia jadwal pacar. Nggak. Jadwal misalnya lu ada kegiatan selain di luar Cosmo atau di luar Timnas, apa emang lu senangnya di rumah aja? Paling sih kalau nggak ada latihan di Cosmo, di Timnas ya paling di rumah aja, nggak ada aktivitas lain. Karena emang kami ini kan di mes kan, kalau Cosmo kan. Jadi kalau emang udah di rumah ya barengin waktu sama nyokap gitu aja. Emang dia anak mes banget sih. Kalau gua ke mes Cosmo ya pasti ada dia, walaupun dia kamarnya di atas. Iya. Cuman ya pastilah ini nggak mungkin enggak. Nah, ini pasti banyak penonton gue nih yang ya apalagi cewek-cewek yang masih muda pada request, "Bang, obor sama Ais dong." Harus apa yang gue kulik? Gue juga kan kurang apa ya? Kurang informasi dia kurang nih menurut gue. Jadi lebih baik kita tanya langsung ke dia aja nih. Apa? Lu mulai karir dari umur berapa? Dari SMA? Lu SMA di mana? Lu kelahiran tahun berapa sih? 99. Berarti umur sekarang? 21. Ya beda setahun sama gue. Ya, gue 22. Terus? Jadi awalnya bener-bener dari awal. Iya, dari awal. Awal main bola nih ya. Main bola. Jadi awalnya dari SD. Jadi ada pelatih, gue namanya Pangga. Dia ngajarin gue segala macam tentang bola segala macam dari SD. Ikutlah antar O2SN, antar gugus, gitu kan. Itu di Depok. Di sini Depok. Habis itu naik ke SMP. Itu gue dari SD tuh udah masuk SSB bang. SSB di mana? Di Sukmajaya. Sini Cilodong. Di ya. Apa? SSB Sukmajaya Kostra. Tahu gue sering main dulu waktu di situ. Patono yang punya. Siapa tuh? Siapa? Seniornya yang timnas sempat seleksi timnas dulu tuh angkatan gue lupa lagi. Siapa? Striker tuh. Gue kalau tarkam dia paling jago deh. Ntar gue inget ya. Pokoknya gue sering ketemu dia nah. Kalau tarkam waktu lapangan gede, soalnya satu angkatan sama gue sering main di Kostrad juga. Jadi SD masuk SSB, terus SMP
SMP tuh gue pertama kali bisa keluar negeri karena main bola SSB tuh. Jadi gue kelas 2 gue main bola di luar negeri. Di mana itu? Turnamen di Malaysia. Turnamen apa? Mini doang sih, antar SSB aja kayak gitu. SSB semuanya ya? Enggak, gue waktu itu pindah ke Anissa Pratama, Ragunan. Tahu? Tahu lah gue itu kan. Ini siapa? Coach Mencong. Iya, Boleh. itu kan dari Bang Asep. Iya. Asep Iya, aja. Bang Asep, benar. Situ gue keluar, Oh itu lu ikut tuh project itu di Malaysia. ikut gue. Soalnya gue tahu berdirinya Anissa Pratama kan karena Bang Asep kan pelatih gue juga, jadi gue tahu gimana project-projectnya. Cuman gue nggak tahu kalau misalnya orang-orang emang waktu itu emang Anissa Pratama dipegang Bang Asep ngebawa junior-junior kayak junior pelatih-pelatih muda UNJ buat ngebantu dia. Iya, benar-benar. Tapi itu Mencong berangkat juga. Berangkat dia yang megang. Dia yang megang. Eventnya berapa negara? Cuma Malaysia sama Singapura doang sama Indonesia. Bertiga. Bertiga doang itu. Jadi trofeo. Ya, mini doang lah kayak gitu. Cuma gitu doang. Tapi kan pengalaman Iya, waktu benar SMP itu keluar pengalaman negeri kan, SMP. ibaratnya makin semangat Iya, tuh benar. mengejar mimpi ya kan. Dari SMP Dari SMP masih SSB juga terus. masih SSB. Berarti belum tahu futsal Emang dong. Belum Sama ada sekali futsal emang kan. Karena passionnya udah di sepak bola tuh dulu kan. Masuklah kelas 3 ada Liga Asiop. Di Mainnya pindah-pindah. Liga Asiop. Liga Asiop mainnya pindah-pindah. Berapa itu? Berapa gue ya? Itu 16 17 gitu nggak salah. Oh itu udah lumayan dong ya, berarti Iya, tingkat junior itu- lumayan. Ya benar. Main waktu itu sempet main di Senayan. Di lapangan Asiop tuh. Lapangan ABC kalau nggak salah. Iya, lapangan Asiop. Asiop terus ditawarin sama pelatih Kabo Kaumania buat ikut beasiswa di mekanik sini Cibinong. Karena itu kelas 3 kan udah gua lulus-lulusan tuh. Itu berarti beasiswa buat sekolah, bukan buat sekolah. jenjang karir sepak bola. Bukan. Buat sekolah. Pokoknya biaya semua udah ditanggung. Itu namanya beasiswa kan semuanya udah aman tuh. Iya. Paling bayar parkir doang paling. Bayar parkir. Udah. Bayar Habis toilet umum anjing. habis itu lulus lah gua naik SMA. SMK dengan SMK mekanik. Gua di situ otomatis latihan sama Kaumania. Jadi itu program sekolahnya Selasa Kamis tuh gue latihan pagi. Senin pelajaran biasa sampai jam 2 sampai jam 7. Selasa jam 7 sampai jam 10 gue latihan. Nah, itu lu terserah lu mau ke sekolah apa enggak tuh. Ada yang abang kenal nggak di situ? Angkatan lu? Kaumania siapa? Yang main-main futsal gitu? Nggak ada kayaknya. Anjing, kalau dia SMK mekanik kagak ada ceweknya, gue nggak bisa sekolah gitu. Nggak bisa gue sekolah nggak ada ceweknya. Tapi itu berarti nggak ada ceweknya dong? Dia karena dia sama keperawatan ada. Oh ada. Suster-suster muda, calon suster-suster. Jadi dari situ udah kelas 2 liga dibekukin tuh kalau nggak salah 2015. Bener nggak tuh? 2015. PSSI yang dibukukan apa liga? Ya, PSSI. Bukan. Otomatis gue udah nggak ada kayak SSB segala macam, nggak ada aktivitas lagi dong. Akhirnya ditawarin sama pelatih futsal karena emang lagi kurang satu kan, terus temen gue ngerekomen gue Pelatih futsal di situ di mekanik. Udah tawarin, ya udahlah iseng-iseng lah. Pelatih futsal di sekolah mah kan biasanya senior. Apa emang udah ada pelatih resmi? Emang ada pelatihnya, nggak emang di ambil pelatih gitu. Emang kalau gua akuin sekarang SMA sama SMP sekarang pada pakai pelatih hebat-hebat. Zaman udah bukan senior-seniornya ya? Iya, kalau zaman gua senior bangsat. Cuma kalau misalnya sekarang mau pakai pelatih, Iya, jadi pelatih. walaupun pembayarannya minim dari mereka hasil patungan atau dari uang ekstrakurikuler guru tuh kan. Benar. Cuman memang ada pride-nya sekarang buat pelatih-pelatih untuk sekolah karena levelnya udah banyak ya kan, ada Pokari segala macam, Hydro yang bisa ngebawa mereka juga ke lebih tinggi lagi, bisa keluar negeri ya kan. Justru dari turnamen-turnamen itu kan bibit-bibit muda nih bisa kelihatan ke U20. Benar. Terus turnamen di SMK apa futsal pertama? Futsalogi, Spek. futsalogi Ikut itu. di regional
Apa langsung regional nasional? Bogor dulu. Regional Bogor. Lalu Bogor. Tapi sayangnya nggak lolos nasional. Gue Kalah sama Sama BBS ya kan? sama Regun. Sama Regu nih. Pasti kalau main pasti ketemu Regun terus. Dia emang SMA-nya bagus dari Iya, dulu benar. ya kan, regenerasi Iya, juga regenerasi. bagus. Soalnya mau di futsalogi, mau di kit pasti Pokoknya BBS mulu. Gue dah. ke Patil. BBS nih nama sekolah ya, bukan Bambang Bayu Saptaji. Oke, gue ke Patil tuh di Bogor sama BBS terus. Jarang menangnya tapi pernah menang, tapi jarang. Selalu ke Patil kalau mau ke nasional pasti ke Patil sama dia. Kayak Pokari ke Patilnya kadang sama dia. Hydro ke Patil sama dia gitu. Jadi ya buat apa turnamen di antar sekolah paling gue cuma ya lokal aja di daerah Bogor. Sambil latihan tetap di Kabu tuh. Ada proyek Enggak, buat- gua Kabo abis itu kan udah nggak ada latihan lagi kan, udah jarang. Gue udah minat ke futsal aja deh abis itu. Kabo tinggal. tapi tetap masih beasiswa. Masih masuknya jadi ke futsal. Jalur prestasinya futsal. Bener. Di awal bola. Tapi apa jalur prestasinya lo kalah mulu sekolah lu gimana menang sih? bang di lokal, tapi kalau di itu Yang penting ada prestasi tingkat kecamatan, yang penting anjir. jalan numpuk. tingkat kecamatan, tingkat Bogor sekitar sekolah itu juara deh kan. Seenggaknya itu ada buat report buat ke sekolah. Benar. Nah, dari lulus SMA umur berapa tuh? Pas 17 kalau nggak salah. Soalnya gue nih nggak jauh nih lingkungannya sama Ais, cuman gue jarang lihat dia tarkam-tarkaman di Depok ataupun ikut turnamen di Depok. Jarang lah gue ngeliat dia, apa dia berkarya di luar Depok kan gue nggak tahu, makanya kita cari tahu ya kan. Terus gua itu pernah di ini bang, bola tuh ya, baik lagi bola tuh gua pernah di Persija Pusat U17 tapi Persija Pusat yang megang Coach Herla. Itu Tahu. buat suratin. Buat gue ceratin. Iya, gue nggak tahu, Oh, cuma gue nggak tahu tahu. lah. Ya makanya Suratin. abis karena apa dibukuin itu jadinya gua nggak itu lagi. Oh, jadi belum sempat bergulir tuh suratin itu. Belum. Dibukuin. Jadi udah nggak jelas gitu. Latihannya di mana? Jauh dong dari sini. Latihan di Menteng. Iya, pasti di Di Menteng. Menteng. Sempet main ke Belitung, turnamen Lidi Liga Desa kalau nggak salah tuh. Sempet main ke sana. Yang angkatan tuh yang jadi sekarang siapa pemain-pemainnya? Kalau di Anissa gue sempet main sama Egi, sama Raffi, Raffi Saril. Bukan Raffi Ardianto, Raffi Saril. Yang berapa tuh? Itu sih paling yang jadi di bola tuh. Nah, efek dari lu main futsal di SMA, ada kampus nih yang Ya. narik lo. Jadi pas gua turnamen di antar SMK di Bogor, ada wasit ngerekomen gua buat ikut beasiswa di BP. Siapa Di wasit? BP Mas Agung kalau nggak salah deh. Nggak tahu gue. Nggak tahu. Mas Agung, dia ngerekomen gua buat udah di BP aja. Oke, gua udah lulus kan tuh. Nah, Gua jalan ke BP sendirian. itu langsung tuh dari lulus SMK langsung, apa nggak ada jeda setahun apa Nggak, langsung? gua Langsung. langsung karena mau ditawarin gini beasiswa kapan lagi kan. Gua pertama datang ke kampusnya dulu. Wow, jauh juga Ciledug kan. Tapi yang beasiswa biarin deh. Datang, ngurus surat segala macam udah. Ya udah ikut latihan kemarin, latihan di Gor Bulungan. Pertama tuh gua latihan ada Bang Panji, ada Bang Oman, Pelatihnya? Bang Eki, Bang Panji, Bang Eka. Wah, pelatihnya udah pelatih asing dia. Panji 13. Sorry Ji. Ces tadi. Udah Di Bulungan. di Bulungan. Itu memang buat seleksi masuk tim, apa seleksi masuk kampus? Masuk tim. Kampus kan udah. Jadi itu di kampus nggak seleksi apa-apa, emang udah langsung masuk Enggak, aja. udah langsung kayak direkomend gitu deh. Jadi langsung masuk tim. Berapa orang waktu itu? Gua sih sendiri sih, cuma ada dari yang lain ada. Enggak, Mas gua kan otomatis kan angkatan futsal kan ada lagi dong yang sangkatan lu di BP. Penerimaan waktu buat masuk ke BP di futsal tuh berapa orang? Banyak sampai berapa? 2 tim lebih, 4, 8, 10, 12 deh. 12 orang, 14 orang. 12 orang. Itu udah tim keeper itu. Itu udah full semua ya tuh. Siapa Udah. aja tuh yang gua kenal? Ucok, Yusuf Fadila, di Kanto. Terus Angkatan lu berarti nih ya. angkatan gua 2017 tuh siapa lagi ya? Banyak sih. Biu bukan angkatan gua.
Paling Ucok kalau yang tahu kali. Berarti belum ada lagi yang pro angkatan lu itu. Belum, baru pangkatannya Apip doang tuh, kayak mulai Revi. Apip di bawah lo apa di atas? Apip 19, gue 17. Oh, beda 2 tahun ya? Ya, lu tahu. Oh, tapi lu dekat banget sama mereka berdua. Gua kira lu satu angkatan. Jadi abis gue main langsung main 5 tuh bang. 5 pertama. Kampus tuh. 5 pertama bagi lo apa bagi BP? Buat gua. BP kan udah juara mulu. Padahal BP emang spesialis juara 5 gua akui. 5 di Walaupun misalnya dia tidak juara di Jakarta, dia di nasionalnya juara. Gua masuk 5. Alhamdulillah tuh juara tuh sama kali. Di Lalas di tahun itu juga gua main Linus. Gua main Linus di The Kings Jakarta. Jakarta. Berarti turnamen resmi pertama lu tuh Linus bersama The King. Linus sebelumnya apa? Podronzol. Mana nih? Jakarta apa nama liganya? Enggak resmi, itu resmi nggak sih? Lah mana gue tahu. Apa sih? Lupa gue. Apa sih Jakarta tuh? Liga main itu mainnya sama siapa lu? Sama The Kings. Tapi ikut turnamennya Donzol itu. Iya, sebelum Avi bukan. Bukan. Apa sih yang Donzol tuh? Pokoknya event buatan Donzol lah. Iya, di yang Tifosi. di Jakarta Tifosi. apa gitu. Nah, itu pesertanya siapa aja tuh yang Donzol itu? Enrico segala macem lah pokoknya itu. Oh, bukan tim Linus. Bukan. Habis itu tapi lu sendiri yang tim Linus tuh. Gua awal main The King tuh di situ. Itu emang udah diproyeksiin buat Linus apa emang sekedar tarkam doang? Udah buat Linus. Pelatihnya? Pelatihnya masih Bang Digo sama Coach Lala kalau nggak salah. Oh, Mbak Lala. Mbak Lala sama Kus Digo. Kus Digo. Coba nanti saya tengok-tengok Instagram Kus Digo ya, lagi lelang-lelang jersey ya. Terus dari habis itu main Linus tuh The Kings buka seleksi. Kelahiran 96 kan waktu itu. Gua sama partner gua Tupai namanya. Ditawarin seleksi, ikut seleksi. Is datang. Yang saat itu yang megang Bang Naim. Asistennya Coach Lala. di The King. The King. Jadi bisa gua simpulkan yang pertama kali nemuin lu Digo apa? Gua ditawarin sama temen gua main di temen SMK gua buat main di The Kings. Siapa? Hafiz. Arang Hafiz mainnya di mana? Main bola sekarang. Berarti nih yang ngelihat bakat lu pertama kali di futsal nih Hafiz nih. Bisa bilang diajak-ajak gitu deh pokoknya deh. Jadi dari perantaranya Hafiz dulu nih. Iya. Buat event pertama di mana tuh Hafiz ngajak atau cuma sekedar wah nih bocah bisa nih gua ajak main nih. Itu di turnamennya Kudonzo. Itu tapi bela The Kings. The Kings. Itu awal. Terus baru open seleksi buat Linus sama The Kings juga. Iya, tapi sebelumnya gue ada tim juga di Depok, Respon nama timnya nggak reply gitu. Respon anjir. Main Avi itu sekali doang tapi karena emang apa? Respon siapa pelatihnya? Coach Atepan tau nggak? Nggak tahu. Latihannya di mana? Latihan di Pondok Cina, di deket Liverpool. Di seberang rel. Apa sih ada lapangan RT gitu. Karena Oh. emang orang-orang situ kan. Terus gue diajak sama teman SMK gue, Daus, tau Daus? Yang bocah yang kecil. Mana sih? Oh nggak tahu ya. Ya bukan liftingan gue sih lu bang ya. Anjir. Katanya beda setahun, jadi tahu. Nah, terus balik lagi ke The The Kings. Kings nih. Menurut gua kan taunya juga lu di The Kings. Abis dari The Kings baru lu ke The Boom tuh. Apa kebalikannya? Jadi The Kings ceritanya gue dia tahu seksi sama Bang Naim. Lewat perantara Coach Lala bilang, Is sama manajernya kan Bang Erik, Is datang seleksi. Lu manggil Lala apa? Coach. Masa? Emang nggak apa? Kali kak, ya gitu. Kalau gua kan manggil Lala aja lah gitu. Udah habis itu panggil seleksi, gue bilang sama Tupai itu temen gue, Pai berangkat ya, karena emang kalau gue berangkat tuh gue dari sini ke daerah belakang UI jemput dia baru ke satu jalur. Jadi ada barengannya. Emang temen gue buat apa partner futsal gue juga bilang, Pai ikutnya nih seleksi,
Tapi Tupai diajakin nggak? Diajak, karena emang Oh. main game juga dia. Oh, jadi emang udah Emang sepaket. pakai diajak nggak? Apa ikut nggak? Tar dulu deh, tahun depan deh, dia bilang gitu kan. Gue juga mikir, umur 96 masih jauh banget, gue 99, beda 3 tahun lah. Oh, Tupai 99 juga? 99 juga. Oh. Nah, 9, yaudah deh, tahun depan aja masih apa, tarkam sini aja kata dia bilang gitu. Ya udah. Anjir, sosok Tarkam nih, kalau siapa yang mau pakai anjir. Gua aja kagak tahu bocah yang disebutin siapa aja. Cuman kalau Tupai gua tahu. Tahu ya. Udah habis itu seleksi tuh berjalan tuh. Dua latihan fisik segala macem kan. Siapa latihan fisik pelatihnya? Bang Naim lah siapa lagi? Oh iya, Coach Naim memang hebat nih, dia melahirkan talenta Depok dia memang. Iya. Udah. Cuman kenapa Bang sekarang tidak di Depok? Iya benar. Ya lanjutlah, udah ntar sama Coach Naim aja itu. Habis itu dipanggil lagi nih, udah kebentuk tuh, udah hampir 16 pemain kok nggak salah. Dipanggil lagi, datang. 16 pemain masih amatir semua berarti kan itu Linus kan? Masih amatir semua. Kipernya? Paris. Paris, gua tahu. Lawan gede. Iya itu. Paris, yang main Paris. Terus Mehmet, Wiki, Oh, Pao, iya. nah itulah Depok, dia ikut seleksi. Oh, dia seleksi. Ikut seleksi. Gua karena itu umurnya masih jauh kan 96. Tapi mereka sama 99 juga. Si Paun pada CS tuh. Tahun 2000. Paun lebih muda lagi. Iya. Muka buset unun lu. Wiki 99, Mehmet 98. Oh, paling tua Mehmet berarti ya. Iya, Mehmet. Udah habis itu dipanggil tuh. Oh yaudah nggak enak kan, ngargain aja dah, bilang. Ya udah. Main. Akhirnya main di Ciracas tuh pertama gue main. Di Ciracas. Ketemunya Ikri segala macam Kolang-kaling tuh. Iya, paling jago-jago anjir. Iya, kata gue cuma ya Allah, gue udah liat lawan. Ya udah, main Tapi lu aja. kenal nggak sama mereka orang apa cuma sekedar main aja? Tahu. Tahu. Kalau bocah lagi gue tahu, cuma kalau lawannya ya nggak asing lah. Kalau tarkam denger tuh kayak gitu, lo tuh ya udah main aja deh. Masih ada tahun depan lah gue pikir gitu, main. Ih menang, juara 2 bang. Kalah sama Devina kalau nggak salah tuh final tuh di Tifosi. Gue menang lawan V8 kalau nggak salah tuh. Menang, ajaib juga kan menang tuh itu. Main futsal ketemu juga nggak lupa deh. Apa gue ketemu main futsal apa V8 gue nggak tahu deh. Pokoknya gue masuk final, ketemunya Devina. Lawannya Upa, II, Irfan, terus Kos Dian, segala macem. Habis itu kalah gua kan. Udah juara 2 akhirnya tiba-tiba dipanggil lagi Sama The King. sama Devina kayaknya kurang pemain kalau nggak salah deh. Buat nasional. Buat Apa? nasional kalau nggak salah. Tuh juara 2 ke juara 3 ya gue lupa deh. Buat nasional dipanggil. Devina kurang orang dan pengen manajer. Majornya sama The King. Nyari tuh akhirnya The King ketemunya terus sama pemain-pemainnya juga kan. Ya udah akhirnya main ke Lampung tuh. Di Lampung main. Gor Saburai. Saburai. Akhirnya kan berapa bikin klasmen kan itu kan banyak tuh. Oh iya, lama juga lo di Lampung gua tahu tuh. 2 minggu kok nggak salah. Udah akhirnya lolos akhirnya tuh main 8 besar di Bandung. Wah kaget gua kan, gak kepikiran kan. Akhirnya main di Bandung tuh. Main di Bandung sebelum masuk semifinal gua udah tahu aja. Liga Bang Naim main di Kancil. Gua bilang dia nawarin kan tuh, ini bosnya suka main sama Ais kan, main Ais. Pak, ini mau nggak main Kancil tahun ini habis semifinal deh. Ya kan itu dia nawarin pas sebelum semifinal kan. Tapi kalau misalnya itu lolos semifinal, lolos pro dong. Lolos. Kan The King lolos. Iya, The King lolos. The King lolos kan. Juara. Oh iya. Juara. Habis itu bang next aja deh, masih muda nih Ais, masih apa? Karena banyak apa orang-orang takutnya yang cuma setahun doang habis itu putus, setahun doang tuh putus. Itu Banyak memang kan gitu kan. memang kendala kendala mental pemain muda kadang-kadang seperti itu. Ketika memang lagi bagus-bagusnya di musimnya, ternyata ditawarin main pro, cuma lagi laku-lakunya di tim amatir nih, penghasilannya nggak pernah putus di liga amatir Sabtu Minggu Pak, event Tarkam. Mereka sempat banyak bimbangnya, aduh gue mau naik pro apa enggak ya? Karena kalau naik pro kan masih muda nih, misalnya putus
main Tarkam lagi kadang suka nggak bisa karena kan Betul. ada syarat labelnya Iya. X-Timnas apa X-Pro X-Pro bisa. segala macam kan nggak bisa. Memang itu yang sekarang jadi pertimbangan pemain-pemain bagus ya. Sebenarnya banyak di Jabodetabek lah ya. Pemain-pemain bagus yang hampir tidak mau main pro. Bahkan dari angkatan gua pun kayak tim Boncel tuh banyak lah. Bukan tim Boncel, cuma memang mereka punya talenta yang layak, yang bagus, yang cukup lah untuk di liga. Cuman memang pilihan hidup balik lagi. Pilihan mereka dia nggak mau main di pro, dia mau pencari uang setiap minggu aja, Sabtu Minggu atau keluar kota gitu. Itu memang pilihan mereka sih, kita hargain aja. Cuman kalau ngomongin talenta sama apa ya kualitas layak, bisa mereka main. Layak. Cuma memang kadang-kadang pemikirannya balik lagi gini, kalau pemain muda, aduh gua kalau naik ke pro gimana nih, gua musim depan dipakai tim lain nggak? Ntar gua nggak bisa main di Tarkaman, paling banter gua main di mahasiswa ya kan? Kalau mahasiswa pun nggak ada batasan liga, palingan batasan umur ya kan? Nah terus lanjut ke semifinal tuh, Kancil sama Bang Naim tuh. Akhirnya ya udah Bang Naim bilang next aja. Oke, abis itu final lolos, final menang lawan Jateng, Jaka kok nggak salah dia lawannya. BJL, Venus, Bukan, apa sih namanya tuh? Lupa lagi apa sih Jateng namanya. Lupa gua Bang. Final, lupa gua. Apa ya namanya? Jateng deh tuh. Kalau nggak salah Jaka lawannya kalau nggak salah deh. Wah mas, lu disebut-sebut mas. Mas Jack. Terus lawan dia abis itu juara. Alhamdulillah juara abis itu. Ya gak ada yang naik liga kan, itu The King itu kan? Adanya si itu doang kan? yang naik Gele kalau nggak salah, Rani Gele. Iya. Terus kiper si Vicky. Vicky. Tapi dia juga bener yang lu takutin, dia musim depannya hilang. Makanya itu yang gue takutin kan. Si Randy Gere itu gue tahu, terus si Vicky juga. Terus Haji Mahmud. Iya, adiknya kan. Adiknya. Udah habis itu Haji Mahmud tuh adiknya yang punya The King. iya benar. Sekarang dia main di mana? Sekarang yang mana? Halus. Sekarang halus. Kagak, The King doang udah. Halus sekarang. Emang Kemarin main halus coy. Halus dia halus main ya? halus. Masuk putaran kedua. Oh, dan gue ya. Iya masuk dia halus putaran kedua. Ya udah habis itu juara, gua balik lagi main di Liga Mahasiswa lanjut tuh. Juara nasional. Akhirnya tuh 2017 udah apa istilahnya tahun terbaik lah pas saat itu. Karena emang gua udah juara 5, baru masuk udah juara 5 bela kampus, Linus juara, habis itu 5 nasional. Nah, gue throwback ke masa-masa SMA lu nih. Masa SMA lu berarti kan udah ada Liga Pro dong? Kayaknya udah ada deh. Nah, lu sempat punya pemikiran, wah gue mau main di Liga ini nggak sih? Tapi lu tahu nggak bintang-bintangnya gitu? Nggak tahu sama sekali orang-orang. Lu nggak ngikutin? Paling yang gue tahu cuma Bang Bayu doang. Bayu lah. Ya karena emang orang daerah sana kan. Cuma itu doang yang gue tahu. Jadi lu nggak tahu siapa sosok sama Nggak sekali. ada, Pemberitaan lu nggak tahu. Nggak tahu. Wah, dia emang. Gua kemarin waktu itu sempet pertama kali gue nonton pertama kali gue nonton futsal tuh di Ciracas Piala Emas. Itu gue nggak tahu siapa yang main, siapa pemainnya gue nggak tahu. Di mana yang main gue nggak tahu. Gue nonton doang udah. Sama siapa? Sama teman gue, iseng nonton kan. Karena itu gue lagi mulai masuk ke futsal. Akhirnya iseng. Jadi lu pengen tahu nih, tahu event gitu. Iya. Akhirnya Bang Suban aja yang deket gua duduknya, gua kagak kenal. Bener. Jadi sebelah lo apa atas lo? Enggak, di tribun sebelah tapi hampir sebelah. Ya pokoknya sederetan. Iya, sederetan. Tapi yang lain pada kenal Suban. Cuman lo enggak ini siapa kata gua. Temen gua ngasih tahu. Main timnas. Siapa? Kagak kenal. Wah. Lur. Dari enggak kenal sampai bisa satu tim di timnas, Lur. Gimana nih, Lur? Kurang ajar nih bocah nih, enggak kenal lu. Bener, kenal. Lu nonton pertandingan apa waktu itu? Enggak tahu timnya Bang, bener deh. Oh iya ya. Enggak tahu timnya main. Kata gue ya. Apa yang bikin lu tertarik nontonnya? Jajakin. Iya, otomatis kan lu juga pengen nih, wah. Iya, kayak pengen
Gimana sih turnamen ya, futsal gimana gitu? sih turnamen, gimana sih main futsal? Karena kan gue main futsal cuma setahu gue full skill doang kan, nggak ada yang namanya teknik apa kayak angkot kemana segala macam nggak tahu. Jadi lu mindset lu cuma gocek-gocek aja. Tahu gue futsal identik sama namanya skill kan. Soalnya kalau di antar sekolah kebanyakan ya skill aja. Gocek-gocek aja. Nggak ada namanya main defense tengah segala macam apa ini. Gocek cewek. Iya gocek cewek. Nah, aku ngerasa, wah, apa gua nggak tahu Black Steel waktu itu. Udahannya baru gua. Tapi ketemu bang saya, bang, saya masih ke abang aja gitu nggak gitu. Tapi lu diem masih aja. nggak nggak sampai U20 gua baru bilang ke dia. Sampai U20. Tapi dia ingat pas lu bilang. Ingat, gua main pun di Debum dia ingat gua. Gitu. Berarti bang Sayan lu udah nandain ice dong. Bisa banget lo. Ntar gua obor sama lu, gua tanya-tanya lu masih muda lu. Gua salah satu saksi masa muda lu. Gua saksi masa muda pemain-pemain banyak lah. Iya benar. Terus akhirnya 2018 tuh ya seleksi itu kan gabung sama senior ya, senior main AFF kalau nggak salah. Jadi ya ada 4 kali latihan tuh, coach Ken sendiri tuh, karena emang jadwalnya 2-2 kan. Tunggu sebelum ke situ di Black Steel tuh Sayan pemainnya siapa ya U20 waktu itu? Mikus. Mikus. Nggak tahu deh orang sini orang Depok orang lokal siapa? Nggak pakai anak SFF Sayan. Ada kayak beberapa deh, kalau nggak salah ya. Lanjut berarti kita loncat ke udah mau seleknas berarti nih. Seleknas. Dari seleknas dari berapa orang? 34. Rata-rata tuh kami ada yang tadi semua juara ya kan? 34 di kelas. Lah, apa? Bukan nih si Tupai main di kami ada ya? Sama gua main debu. Oh, yang mirip Tupai siapa kami ada ya? Ferdi yang kecil kan, yang rambutnya diikat. Iya. Itu ininya teman Firman. Yang top skor apa pemain terbaik dia? Pemain terbaik pas di tahun kemarin di Tifosi dia pemain terbaik. Cuma yang dipanggil Abdu yang 20. Karena emang pas Abdu main di mana? Main futsal dong? main futsal ya. Abdu memang jebolan main futsal akademi. Bagus memang yang tim-tim besar yang punya akademi. Mudah-mudahan pasti ada aja pemain yang naik. Nyelos ya kan? Lanjut dari seleknas, lu tetap belum ngeh dalam arti kata nih, wah gua nih sebenarnya udah 100% di futsal, apa masih ngebaca-baca situasi tuh? Itu kan baru tahun kedua, tahun ketiga ya kan? Iya benar. Ya kalau udah namanya udah seleknas ya udah berarti gua udah fokus aja udah, karena emang pas di Debum pun gua nggak ada niat buat dipanggil timnas. Tapi pas waktu U20 Debum lu punya pemikiran atau punya targetnya nih, gua tahun depan harus main pro nih? Nggak ada pemikiran. Berarti lu lu masih kayak yang tarkam aja, nggak ada yang tarai dulu gitu pro ya? Iya, ntar dulu. Mungkin kan nggak kata bilang 23, 24 usia kata gua lama juga kalau naik pro umur segitu. Tuh ngapain nih kalau laku? Makanya mending masih masa emas, kalau enggak. Iya benar. Sekarang banyak yang masa emas hancurnya juga gara-gara cedera sendiri di Tarkaman. Itu banyak juga. Benar. Sekarang dia milih, aduh gue Tarkam hancur di Tarkam, cedera parah, nggak bisa Tarkam. Sekarang akhirnya pilih cari pekerjaan tetap. Udah beralih tidak main futsal ataupun tidak di dunia futsal, hanya penonton aja. Banyak juga kasus-kasus seperti itu. Yang teman-teman gua pun juga banyak yang salahkan gua, akhirnya pilih udahlah gua kerja aja gitu. Gua udah, karena emang ini nggak sih bang, kayak udah apalan nggak sih, kalau nggak dia nggak naik mental kan cedera, kerja gitu aja nggak sih maksudnya siklus? Sebenarnya bukan apalan ya, memang kalau dibilang siklus seperti iya siklus, cuman balik lagi ke dunia futsal kita nih belum 100% buat settle sebagai penghasilan gitu. Jadi ketika lu memilih futsal, opsinya lu harus berhasil atau berhasil banget. Bener. Lu nggak bisa gagal. Iya, kalau lu gagal, otomatis ketika lu mutusin mundur di saat itu, oke, lu langsung gagal di saat itu. Opsi lu jadi pemain futsal berhasil banget. Ya berhasil banget. Dilihat sekarang BBS, ya kan? Nih kalau Ais lagi berhasil, mudah-mudahan berhasil banget. Kalau gue udah enak, udah futsal, udah kerja. Bisa banget lu bacain gue, bisa banget lu bacain gue. Enak. Jarang ya kayak gue yang bisa sambil kerja. Iya kan. Nah,
balik lagi nih ke 2018 timnas pertama. Seleknas. Di Jogja berapa lama? 2 bulan. Meninggalkan kuliah, meninggalkan Bulan semua lebih, tuh. ya. Tapi reaksi nyokap gimana tuh? Seneng namanya Tapi lu cerita setiap step by step mah nih yang bela tim ini gitu. cerita pasti kan gua kayak laporan kan, nih ada tim ini gini pasti cerita. Beda-beda sih kalau gue dulu kagak cerita. Buset. Gue mau main di mana juga. Bapak gue kagak tahu gue main di mana. Gue paling kalau deket-deket rumah nih. Ya, gue ntar main di lapangan ini. Kalau kan deket rumah, kalau mau nonton aja. Udah gitu doang. Nonton kalau deket-deket mah, cuman kagak tahu dia gue main di mana nggak pernah tahu bapak gue mah. Yang penting tau-taunya lagi di mana di sini. Oh ya main futsal, main bola. Oh ya udah baik gitu duit doang. gitu. Iya. Itu doang palingan. Gue nggak pernah konsultasi masalah apa-apa sama orang tua. Kalau di futsal. Jadi seleknas 2 bulan. 2 bulan kurang. Nah, kenapa ataupun apa yang bisa ngebuat lu yakin nih lu bisa masuk waktu seleknas? Sebenarnya sih gua tuh di Debum, gua tuh aslinya main di Plank, Bang. Main di Plank. Akhirnya pas masuk timnas posisi gua diubah. Nah, coachnya Abang Sayan. Yang ubah pertama saya apa Ken? Pokoknya antara dua itulah. Pokoknya dibilang coba, yang gua tahu alasannya karena postur. Postur mungkin paling mungkin sama baca bola apa segala macam, mungkin reading the game. Ya, mungkin lebih ada di situ. Buat yakinnya sebetulnya ada minder pertama, karena emang banyak pemain liga kan yang udah banyak umur situ yang udah main liga tuh. Kayak model Zidane udah main Mataram, Apik udah main The Kings. Terus Pipo kayak Pipo udah main belum ya? Pipo Dumai. Ya pemain-pemain itu kan berarti kan gua kalau udah kalah start belum, kalah pengalaman. Ya mungkin minder pertama situ, tapi seiring jalannya waktu mungkin gua nangkep apa yang pelatih mau cepat, mungkin salah satunya itu sih. Memang terkadang penilaian pelatih ya dari latihan nih bocah ada perkembangan nggak, pertama ikutin skema gua nggak sih. Kedua ngikutin apa yang gua mau, cara main. Yang ketiga memang ya lu mengaplikasikan apa yang dikasih sama pelatih cepet, ya itu yang dipakai pelatih. Benar. Kalau misalnya lu pun jago di tim lu, tapi kalau lu beda pelatih lu nggak masuk skema dia, ya lu tahan dulu. Iya kan? Tahan dulu walaupun lu sejago apa. Memang lu pasti dibutuhin, cuman di waktu-waktu tertentu, tidak dalam setiap menit. Benar. Nah, saingannya waktu itu di Angkor siapa aja? Angkor siapa ya? Dewa kan best player. Best player apaan Dewa? U20. Dia best playernya Dewa. Terus siapa lagi ya? Imron udah main liga Lampung Liga. Oh iya. Imron udah main. Ya itu saingan gue. Oh dia Angkor tuh. Angkor dia. Mungkin Zidane emang langsung Angkor. Zidane enggak deh kayaknya. Digeser juga dari flag. Jadi berarti waktu Coach Ken datang itu juga lu baru kenal Coach Ken tuh? Baru kenal. Tapi tahu sebelumnya kalau dia udah pernah megang Putri segala macam. Dua Putri kan kalau nggak salah. Nah, dari pencoretan tuh udah berapa lama tuh jadi mencuitnya? Berapa ya? Soalnya kadang suka ada nambah. Kemarin pemain kayak Ijal sama si siapa tuh, Angkor juga ditambah. Jadi udah pengerucutan di tengah jalan ditambah 2 pemain. Terus pengerucutan lagi mungkin. Tapi pas selama lagi timnas U20 tuh masuk ke bara kan semua kan? Iya, pas sebelum di timnas, sesudah dari U20 kan liga udah mulai kan. Nah, gue udah kontrak sama Kancil. Banyak juga sih pemain yang kontrak sama tim lain. Udah kontrak. Seminggu tuh, abis itu gue main Porda. Abis itu gue baru seleksi timnas. Pas udah dibilang lolos, Pak E bilang, ini anak-anak U20 dijadiin satu tim aja. Suruh Pak E yang nyuruh. Bukan manajer timnas. Bukan kemauan pribadi nih, tapi emang dari Pak E-nya yang minta. Karena mau lolos nggak lolos
istilahnya kalau lolos pun buat apa ya, kalau misalnya kita balik lagi ke tim asal nggak ada waktu lagi buat nanti di Juni di AFC nanti gitu. Itu sih memang alasan yang paling real waktu itu. Soalnya situasi mereka persiapan plus mau main liga juga. Kebentur liga, kebentur puasa, banyak kebenturnya. Tapi memang rata-rata sudah punya tim masing-masing kan. Benar, udah ada kontrak. Kayak si Apit sama Sanjaya bukan lebih halus tuh. Iya, udah kontrak. Sebenarnya gue salah satu apa ya, orang yang bukannya tidak setuju, dibilang nggak setuju enggak, dibilang setuju juga enggak. Tapi waktu itu kan ada gosip-gosip kalau misalnya lu nggak main di satu tim bakalan dicoret kan. Itu gosip ya, nggak tahu benar atau enggak. Cuma kalau menurut gue pribadi, mudah-mudahan ini salah. Setiap ataupun semua pemain yang ada di timnas saat itu, gua udah dapat klub, ya biar aja di klubnya kalau gua. Karena nggak mungkin lu punya kualitas dipanggil timnas U20, lu bakalan dicoret di timnas U20. Lu pasti dipanggil lagi. Karena kalau misalnya lu bisa nih, teng bisa dibalik lagi ke masing-masing, terus lu dicoret-coret, nggak mungkin lu cari, nggak mungkin tuh pelatih, nggak mungkin tuh pelatih cari orang lagi. Cuman balik lagi, pertama memang mencari chemistry, gitu kan. Kedua, manfaatin persiapan. Yang ketiga ya biar mereka bareng-bareng terus. Cuman kalau misalnya ada gosip lu bakal dicoret kalau lu main ke klub masing-masing, menurut gue itu bullshit. Sekarang siapa yang mau coret Ais atau mau coret Sanjaya? Kalau misalnya Ais main balik lagi ke Kancil, Sanjaya balik lagi ke Halus, toh U20-nya memang yang kualitas mereka orang, jadi nggak bakalan, menurut gue itu bullshit kalau misalnya lu main di klub lu ntar bakal dicoret. Itu sih menurut gua. Nah, kalau sosok Ken itu di mata lu gimana tuh? Disiplin baik, nggak pernah marah sih. Itu aja, pendekatan ke pemain juga enak gitu. Kan ada yang nggak tahu ya, mungkin saya sebenarnya kalau dulu ada yang pelatih kan nggak kurang friendly gitu sama pemain. Mungkin ada jarak gitu, ada jarak pelatih sama cuma kalau Hoken yang saya lihat disiplin, detailnya sih yang paling. Jadi dia tuh kalau bisa ngasih tahu langsung terjun, nggak cuma ngasih tahu doang kita meragain, tapi dia tahu terjun ke, dia ikutin gerakan kayak gimana. Nanti kalau ada salah, ada taktikal di stopin sama dia, oke stop, dia langsung turun, dia langsung meragain gitu. Tapi untuk komunikasi waktu itu masih ribet atau walaupun ada Mas Agil? Bisa sih, karena dia emang udah ada lancar sih kalau tentang futsal ya. Ya sebenarnya kan kalau misalnya bahasa olahraga universal lah. Jadi, tapi sejauh ini ada efeknya nggak buat Kenny di karir lu? Banget. Ada masukan-masukan yang dia kasih spesial buat lu gitu, Ais, you must bla gitu. Itu bisa Inggris bang. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Masih mending gua Ken. Dia bahasa Inggris aja kalau misalnya itu Bang Agil. Dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Spanyol. Gua nggak bisa bahasa Spanyol, Coach Ken. Jadi buat penyampaian secara spesial atau secara pribadi kayak gitu mungkin apa ya, kayak kekurangan aja sih kan gitu aja. Karena dia selalu ngeliat pemain pasti kekurangan beda-beda kan, punya kelebihan dan kekurangan beda-beda. Mungkin yang kekurangan itu yang bakal dikoreksi sama pemain gitu. Pengalaman lu paling berkesan nih selama TC Timnas tuh? Ada nggak? Ada cerita? Pas TC-nya? Ya pokoknya selama di Timnas di U20 itu apa itu tentang lu keluar negeri ya? Yang pertama puasa baru pertama kali itu jauh dari keluarga. Di mana? Di Jogja dong, kan puasa. Ya. Latihan jam 5 sama jam 9. Puasa tuh latihan. Sore jam 9 malam. Iya, jam 5 sambil buka, jam 9 malam di Sarawak. Nah seru latihan jam 5 Coach Ken, latihan jam 1. Iya, jam 9 habis itu kagak tidur habis sahur. Jam 1 siang latihan. Terus puasa di Thailand. Itu bukan latihan ya, tapi sparring. Jadi kita puasa nyampe jam habis asar dari hotel ke lapangan ke Thaiport tuh. Nyampe lapangan pemanasan jam 6 buka, kick off langsung. Gitu. Ada tenaga tuh?
buktinya ada aja tenaga. Padahal pas coach net pertama nih, yang pertama lihat dari pemanasannya ya udah nggak yakin gitu, apalagi puasa kan pasti gak ada tenaga. Ada dua opsi yang bisa gue jawab. Satu, emang motivasi tinggi karena uji coba lawannya bagus. Dua, takut dicoret. Betul itu. Namanya lagi seleksi pasti takut dicoret. Pasti bakal ngasih. Nah itu tuh berapi-api ya, kalau yang gak bisa lu tabrak tuh. Benar. Tapi itu yang di Thailand bawa berapa pemain udah jadi kerangka inti? 14 sih kayaknya. Oh udah kerangka inti. 14 kayaknya. 16 atau 16 kayaknya deh. 2 off kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Tandingan timnas mana nih yang lu paling memorable banget sama lu nih? Iran. Oh, Iran pas di Taipei. U20. Pas di Taipei itu kemenang 3-1 sih. Itu kan udah sesuatu yang dibilang namanya Iran tuh raja Asia kan, walaupun itu umur 20 bukan senior, tapi itu udah suatu kebanggaan sih. Lolos tuh ya, itu ya, peringkat 4 ya. Itu masih itu di Taipei tuh kayak mini turnamen aja sih. Oh iya. CTFA itu. Tapi kalau yang pas di Iran malah kita babak belur sama Iran, karena emang udah mati-matian lawan Afghanistan di di semifinal. Kita udah sampai injury time itu kalah 4-3. Kayaknya udah anti klimaks dari situ. Akhirnya pas perebutan 3-4 lawan Iran udah. Tapi kan lolos kan peringkat 4 kan. Alhamdulillah katanya sejarah sih. Iya. Emang sejarahnya bagus terus di U20 ini, dari angkatan pertama sampai angkatan kedua memang ada banyak prestasi yang ditorehkan dari U20. Dari harus gua akuin lah, memang impact pemain pelatih asing waktu itu kan coach Pick sama Yori. Yeah. Terus coach Ken sama Bang Sayan, gitu kan. Sampai sekarang coach Ken masih megang timnas. Dari U20 ke Bara. Yeah. Ke Bara pilot ya kan? Parah. Tapi sih sebenarnya dibilang pilot sih enggak sih. Karena emang tujuannya bukan buat memenangkan pertandingan. Kalau Bisa. Gua kalau bukan buat memenangkan, menurut gua tuh salah kalau menurut gua, karena itu liga. Benar. Tapi kalau targetnya seperti itu buat di liga, salah menurut kalau. Iya, itu buat tim lain mungkin, karena ini buat persiapan. Proyeknya persiapan, dan bisa aja Bang Sayan pakai taktiknya dia, karena dia emang udah lama di liga kan, pasti punya taktik antara buat lawan Cosmo atau lawan siapa gitu kan di liga kan. Tapi ini balik lagi, Coach Ken maunya ini loh, dicoba loh, ini buat lawannya dicoba kayak gini loh. Tapi banyak yang gergetan loh waktu lawan U20 Kenapa? Banyak yang wah ini udah mau cepet-cepet banget nih, sikat-sikatin dulu ya, kalian tes mental nih. Banyak sih, bener, banyak intimidasi dari senior banyak. Ya, tapi emang itu salah satu cara buat ngedidik mereka juga. Benar. Betul juga sih, pasti buat ngerti mental. Lihat mental juga nih, bocah nih makin tenggelam sama makin naik nih, ya kan? Sempat cedera nggak lu? Sampai cedera. Di mana? Di Barat. Karena latihan timnas itu udah kayak tanding. Jadi walaupun di teman sekamar, ditabrak sekalian. Nggak mandang itu entah siapa, entah itu Jaya, apa itu Ipul, apa Apip. Walaupun di luar bener-bener teman banget nih, teman kamar, tapi kalau udah di lapangan musuhan, tabrak sekalian kayak gitu. Nah, itu yang ngebentuk, karena apa? Coach selalu bilang setiap latihan itu intensitasnya tinggi. Jadi nggak ada yang namanya santai-santai kayak gitu, kan bener-bener dibuat seperti pertandingan. Ya, emang sih intensitas mereka selalu tinggi, soalnya gua 2 sekali waktu dicoba sama Cosmo menang 20 tuh. Yang awal ya? Iya, situasi akhirnya hujan tuh kan. Cuman memang kelihatan memang dari detik awal dia udah terkonsep visi mainnya, maunya ya ditinju mulu tuh. Iya, benar. Ya namanya bertenaga, lu kalau kagak lari Iya, masih muda. itu dia, kalau coret juga lu. Di Bara Bang Sayan ya, manajernya Bucel nih berarti ya. Terus dari Bara tuh proyek timnas ada lagi? Habis Bara, terakhir lawan Cosmo Kamus ya? Bukan, dari Bara ini Ada. proyek timnas. Langsung persiapan timnas itu. Karena emang itu sebetulnya di Bara itu persiapan timnas juga. Cuma ya karena emang ini di Bara, jadi yang megang. Tapi ada sempat bosan nggak lu?
Lu dari persiapan, dari seleksi orangnya ini aja, liga ini, timnas ini. Dibilang bosen sih, ya bosen pasti manusiawi lah bosen. Cuma namanya kita buat gapai suatu impian, apalagi itu udah tanggung, maksudnya udah kecebur gitu, sekalian aja udah. Oh ada hasilnya juga kan, alhamdulillah. Dari Bara itu atau dari timnas itu lu udah dikontrak salah satu brand kan? Oke. Iya, dari situ itu kontrak pertama tuh. Kontrak pertama. Tapi lu sempet ngimpin, wah gua bakalan dapet jadi brand ambassador ini ataupun ini gitu enggak? Enggak. Pokoknya sejalan Ada ya, sejalannya aja. Tuh, lu dengerin. Semua juga butuh kerja keras, boy. Benar. Doi puasa jauh dari orang tua, kerja keras, sempet bosen juga. Iya. Ya semua sama sih ya, semua gue juga pernah ngerasain bosen, cuman ya itu Gimana? seneng, seneng lagi aja lah, namanya kerjaan. Iya. Kerjaan yang dibayar lagi, Hobi hobi yang dibayar. dibayar, terus Enak banget. bisa jalan-jalan juga Ya kan? itu gue bisa jalan-jalan karena Paling futsal. negara yang paling lu suka di mana yang lu udah datengin? Iran. Soalnya sempat masuk di Dubai, gue pernah sempat keluar ke Dubai nya itu. Jadinya Iran sama Taipei kan. Iya iya iya. Vietnam. Salah Thailand, satu alasan gua ngajak dia ke Cosmo juga gue lihat performanya, walaupun waktu dari Linus gue udah tahu nih, cuman ya sepelnya ya gimana ya, setipis-tipis aja. Ntar akhirnya tunggu bocah tunggu 2-3 tahun lagi lah menurut gue gitu. Ya. Cuman menurut gue pas di U20 ada pembuktian diri sama wah nih bocah udah siap nih mentalnya nih gitu. Makanya gue coba rayu dia buat ikut gue di Cosmo. Doi kebetulan mau, ya udah. Dari timnas itu akhirnya musim ini nih agak berat nih menurut gue bagi lu udah sering rentan cedera nih. Benar. Feeling gue sih, ini feeling gue dan yang penglihatan gue ya, sebenarnya ini cederanya udah cedera lama dari timnas, soalnya kambuhan dari fatigue aja sih menurut gue, karena lu kecapean kan, Iya benar. intensitas tinggi terus. Iya. Udah gitu nggak pernah rest. Nggak ada istirahat ya kalau di. Timnas, klub, Ya timnas, benar, klub. dari 2018 itu, 18 akhir. Timnas, klub dari AFC Juni kelar 2 minggu gue istirahat, lanjut lagi saya ke senior main liga balik senior gitu. Nah, sekarang yang di senior lu sama Firman doang kan, udah dari jebolan 20. Yang lolos iya, tapi yang seleksi ada Afif sama Jaya sama itu. Afif Jaya itu memang punya masa depan yang bagus juga kalau misalnya Bisa menjaga diri lah. bisa menjaga aset. Dari senior nih, apa yang lu pembelajaran nih dari senior di timnas? Banyak sih ya kalau pembelajaran, apalagi gue sekamar sama Bang Iqbal banyak sharing gimana apa keadaannya kalau di timnas senior kayak gimana segala macem. Paling banyak kan sih ambil detail-detailnya aja karena dia banyak pengalaman kan. Iya, Iqbal banyak pengalaman. Paling itu aja sih. Banyak Ada kasih masukan. Tapi terlihat bedanya nggak di senior sama di U20? Nggak ada sih, pada berbaur semuanya berbaur kok, nggak ada yang ngebedain lu junior, nggak ada, lu senior nggak ada, aman. Lu di timnas nih ada yang pengen lu capai nggak dalam waktu dekat ini? Entah itu, wah gue nih pemain muda di timnas, gue mau jadi starting five dulu lah, ataupun gue mau jadi kapten di timnas. Karena kan lu kapten timnas U20. Benar. Tapi kalau itu nggak ada sih, paling pengennya kalau waktu deket ya paling asli itu pengen bisa ngelolosin Piala Dunia lah, dan target selanjutnya ya pengen bisa langganan aja bertahan 7-8 tahun lah, Nah jangan lah, sampai udah nggak bisa main futsal lagi, sampai ada regenerasi yang bisa menggantiin lu di timnas. Kalau misalnya 7-8 tahun lu masih layak di timnas, ya main aja terus. Orang masih umurnya masih sama mau umur 20. Pas 7-8 lagi masih 28. Beda tipis lah sama gue. Nah, kita beralih ke Cosmo nih. Gue jamin waktu itu ada banyak pilihan lu waktu penawaran yang gue ajukan ke lu. Kenapa lu pilih Cosmo?
Sebetulnya tawaran semua itu gua pending sampai akhir Juni baru gua jawab. Emang waktu itu jawab gue akhir gini. Enggak, lu dulu. Lu ngasih tawaran yang ini ya gua ambil langsung. Kalau itu kan cuma iming-iming doang. Tawaran gue ya, lebih bukan jelas. iming-iming gimana ya? Maksudnya ngabarin enggak ini mau gimana. Kalau ini langsung minta nomor rekeningnya langsung. Abang mah jelas-jelas aja. Langsung Lo jadi tau kan Bor, abang gimana orangnya? Giveaway aja ber, apalagi cuma masalah begini bisa abang atasin. kebetulan juga butuh kan jadinya pasti Tapi memang ada beberapa klub juga pasti nawarin lo kan. ada. Wah itu siapa aja yang nawarin? Pertama halus. Harus karena lo mungkin track record kan udah Iya, sering karena bela. emang rumah kan istilahnya kalau The King tuh. Iya. Halus. Karena kan moving juga itu dari The King ke halus karena kan tahun sebelumnya The King akhirnya halus. Terus bagian ngajak sih udah sih. Tapi karena emang masih belum jelas kan pelatih siapa, pemain siapa, banyak yang ditinggalin kan, jadinya cuma bagi lu gimana gini. Terus paling yang lagi ya SAN. ya sekarang dengan paketannya itu kan SAN emang Coach Ken bilang sengaja dijadiin satu tim gitu, maksudnya U20 7 sampai 8 pemain lah. Biasa ya gitu. soalnya di SKN ini banyak U20 yang mental cuma Ais doang di Cosmo. Siapa lagi yang mental U20 nggak ada ya? IPC. Oh tapi PC banyak juga dong. Yang mental sendiri Bako, Mataram, Pamos sendiri. Ya mau karena memang dia kan Iya sih akademi anak ya U20 di akademi di Pamos. cuma jadi Bandung. lu sama Bako. Bako doang Yang ya. lainnya udah pada Apip, Abdu. Tapi yang tadi gue bilang karena dia punya kualitas sebenarnya mau dilepas di tim manapun juga kalau dia menunjukin kualitasnya ya apa adanya dia. Jadi nggak perlu takut Nggak tergantungan gitu. Iya nggak perlu takut lu berkelompok atau gua harus berempat, gua harus berenam, bertujuh. Lu sendiri aja juga lu bisa ngepakin sayap lu bisa jalan, lu bisa lari tanpa harus gua ketergantungan sama paketan gua. Ya itu sih balik lagi nanti Iya. pun lu boleh nih laku sih 1, 2, 3 musim. Cuman ketika performan paketan lo jebol, hancur, ya lu bakal dilirik. Kalau misalnya lu pribadi sendiri, lu yang nentuin nih di kaki lu, di badan lu, gimana buat musim depan selanjutnya. Itu sih menurut gua. Sejauh ini gimana performan lu di Liga tahun ini? Semenjak menggantikan posisi gua. Emang gua kagak kemarin. Menurut lu apa? Wah, gua malah merasa turun tuh kenapa dia? Kayaknya kurang deh. Maksudnya belum top performance. Masih harus banyak belajar lagi, mungkin belum klimaksnya. Apa belum memang apa. karena teman-teman di Cosmo baru kerja sama lu? Bener. Terus Karena pelatih baru, adaptasi lagi kan, mungkin dari sejak 8 bulan bareng-bareng. Mungkin kalau yang kayak SKN IPC mungkin udah santai-santai aja kali, maksudnya nggak perlu yang adaptasi lagi. Kalau gua paling muda harus adaptasi ke senior-senior segala macam, pelatih baru, ya itu. Soalnya Ais juga gabung di Cosmo paling terakhir, tapi gua kontrak paling pertama. Gabung ke Cosmo paling terakhir. Ya cuman memang nggak bisa gue paksain, memang dia ada kegiatan di timnas, jadi nggak bisa. Ketika pun timnas libur di Cosmo latihan, disuruh istirahat dulu sama Bang Deha. Udah lu istirahat, soalnya daripada lu latihan di Cosmo takutnya cedera, timnas lebih butuh. Tuh liat pelatih gue tuh ya kan, ngerti banget kan. Ya cuman menurut dia kurang maksimal. Ya mudah-mudahan dengan sisa pertandingan yang ada kita bisa maksimal ya. Amin. Nah, kalau misalnya urusan cewek gimana anjir? Apa tuh? Pacar lu, katanya lu pernah deket sama Siapa? itu. Siapa? Jara. Temen doang ya bang. Kali. Banyak ini yang DM gua, Bang tanyain Ais Bang, pacar sama Jara. Enggak, orang Jara kasih love. Enggak, itu temen deket doang. Kenal dari mana? Dulu futsal. Udah dulu. Atma Jaya lagi. Dia eksibisi. Enggak, dia main. Kenalan. Ya, enggak kenal gitu aja. Kali. Udah gitu follow-followan itu. Masa? Dikali aku bohong kali. Enggak, tapi sejauh ini
Emang lu berfokus di karir dulu apa? Sambil lu cari pacar. Pacar ada bang. Oh pacar ada? Ada. Sorry Bor, untuk cewek-cewek nih udah punya pacar. Ada ya, tapi nggak usah di-expose. Maksudnya nggak. Pacarnya jarang. Bukan. Oh bukan. Ya gue kirain kan, nggak tahu. Penyemangat segala macem lah. Buat tempat curhat gitu ya. Kan bisa juga iya, dong kalau pacar. misalnya kita lagi down, misalnya lagi Iya main kan, lagi, kan tempat benar. curhat dong. Buat tempat sharing. Benar. Pacar juga kan nggak mesti tempat yang lain-lain, ya kan? Buat tempat makan bareng bisa, ya kan? benar. Berarti kalau lu yang nanya-nanyain Ais, data ceweknya gimana, udah gua close. Udah punya pacar, oke? Dan dia ya tidak mau diekspos pacarnya karena dia fokus buat karirnya, ya kan? Sekarang gua mau bacain pertanyaan-pertanyaan di Instagram nih. Gua udah posting foto bareng dia, kita lihat apa aja pertanyaannya. Banyak tadi cewek gue lihat. Banyak nih, coba gue cek dulu pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Tunggu. Aduh, ini pertanyaannya sih lucu-lucu nih. Coba gue pilih dulu dari Apip Musafa 17. Apa tuh? Pivot yang susah dijaga siapa di Liga Pro ini Is? Di Liga Pro kemarin kalau Ais yang ngerasain sih Bang Kaisar sih. Dia punya kuat, skill ada. Ya paling susah sih itu. Kaisar lagi. Malas gue bahas lu. Udah bahas kemarin Kaisar. Nih boleh juga nih. Aditya 12 Juliadi. Pernah nggak gara-gara urusan cewek jadi ganggu performa pas main futsal? Entah itu fans atau pacar. Ganggu sih paling ada sedikit sih. Cuma baik lagi kan kita profesional kan. Jadinya harus jadi atasin sendiri sih itu baik lagi ke diri sendiri. Kalau gue sih bisa ngatasin itu. Terus lumayan nih pertanyaan. Tunggu ya, gue cek dulu nih. Lumayan banyak banget sih pertanyaannya, gila. Ada sampai 56. Mana aja. Aduh. Bos Brandon nih nanya nih, Bos Brandon lu nggak usah dia yang jawab, gue yang jawab ya. Bang, kenapa Ais pindah ke brand sebelah dan main di mana di musim depan? Gue jawab yang terakhir, dia tetap di Jakarta. Seumpama, ini dari salah satu fans lu juga nih, dari Padel. Seumpama ada tawaran dari dunia entertain yang menawarkan nominal lebih besar dari pemain futsal, bakalan diambil nggak? Diambil sih, bisa aja sih diambil. Cuma passionnya lebih di olahraga ini sih, di futsal. Mungkin tipis-tipis bisa kali. Ya, itulah sampingan ya kan. Sampingan bener. Tunggu gue cari pertanyaan bagus. Biar kiri kanan gimbang-gimbang kan. Nih, ini dari Sikil nih, Sikil. Bang Ais kenapa sering diem? Ya. Nih Ais orangnya pendiam nih. Ini gue sih nggak tahu, gue tanya ke siapa aja, Ais orang pendiam. Kenapa lu pendiam? Apa ya, emang model begini kali. Padahal di mes pun juga banyak, ya Bang Sikil udah kenal lama, Regun juga tahu, tapi tetap ya diem aja gitu sendiri. Tahu emang bawaan kali ya. Dari Coach Yola nih. Gimana kalau ada tawaran main di liga luar? Thailand misalnya, lu bakal ambil nggak? Ambil lah, ngapain walaupun banyak yang bilang ntar yang gagal karena homesick segala macam, tapi kalau belum dicoba ya ambil lah. Karena emang target gua selama di futsal ini, karir futsal ini, pertama main di liga. Karena udah kecemplung di futsal kan, jadi main di liga. Abis main di liga pasti tujuannya main di timnas. Timnas sudah dapet, langganan timnas. Abis langganan timnas ya udah terakhir main di luar. Itu. Bob, pertanyaan ini mah mesti dijawab, Bob. Ya pasti diambil lah. Sama manajemen Cosmo juga boleh lah. Yes. Namanya kan juga berkarirnya lebih jauh. Kecuali berkarirnya lebih rendah. Ya nggak gua kasih. Kita cari satu lagi. Tunggu.
Anjir, ini lucu juga nih. Tunggu pilih yang bagus nih, jangan yang lucu. Tanyain Bang Bor dari Ipnai 15. Kenapa bajunya Ais dimasukin mulu kayak mau upacara hari Senin? Dimasukin tuh baru-baru ini ya, pas balik dari Thailand. Karena kemarin Thailand ada apa sih? Interkontinental. Kontinental itu ya, cup Ya, ya. pokoknya yang Piala Dunia antar klub, bener nggak sih? Bener nggak sih? Betul. Itu isinya ada banyak lah, Pak. Barcelona, Pozo segala macam. Gue ngeliat satu pemain tuh, Siapa? pemain El Pozo ada, namanya Makora. Main pas batanya lagi nomor 3, Pak. Jadi masukin main kalem. Enggak gerabak, maksudnya enggak yang penetrasi segala macam, cuma jogging, tapi bisa ngebuka ruang buat temen sendiri gitu. Jadi dia benar-benar enggak efektif itu. Itu sih pas kemarin di Thailand, pas habis uji coba Thailand, gua langsung masukin deh. Gitu sih. Terakhir kita tanya dari Asro Anas 13. Kenapa namanya Xavier Bang? Itu nama asli atau enggak? Asli. Siapa nama asli? Siapa nama lengkap? Muhammad Rizky Xavier. Namanya asli kok. Asli. Emang dikira apa? Lu kira Xavier Saviola, Xavier Hernandez. Asli itu namanya. Asli. Nah, lagi sini pertanyaan bagus itu Ya, aja sih. Tapi walaupun pertanyaannya banyak, tapi udah kita bahas semuanya tadi. Oke. Nah, harapan lo nih buat di timnas sama di Cosmo? Gue sendiri ya. Iya, buat pribadi lo. Yang tadi gue bilang kalau buat di timnas, gue pengen bisa bertahan lama, jadi langganan, bisa bawa timnas berprestasi lebih tinggi lagi. Dan kalau Cosmo tanggung lah ini Final Four. Ya. Biar Final Four pertama lu juga kan? Iya, kemana degradasi. Gua dari tadi gua menjaga biar tidak membahas degradasi, ternyata dia yang bahas sendiri. Biar tahun pertama degradasi, tahun kedua final four gitu. Amin, juara ya Allah, amin. Nah, sebenarnya gua ada satu nih yang itu pertanyaan ke lu. Gua bacain dulu. Tunggu sebentar ya. Dari Afif Rizky. Aduh, kenapa? Bang, bilangin Ais, UTS Matematika Afif bermasalah gara-gara Ais gak mau dimasukin ke grup kelas. Jangan so artis kali bang. Coba lu jelasin ini. Jadi ada mata kuliah gue yang ulang, makanya bisa sepas lagi sama Afif. Afif kan angkatan baru. Karena cuma kayak bisnis kan. Afif masih junior, Pi. Afif junior, jadi jangan sombong kalau masalah kampus gitu. Gue cutting lo nih. Jadi di situ gue harus ikut mata kuliah namanya Padani. Mata kuliah baru bisa ikut UTS. Kan online kan? UTS karena emang kondisi kayak gini. Enggak, emang kenapa tuh lu gak mau masuk grup? Tanggung bang. Maksudnya itu gue dikabarin pas udah mau UTS. H-1 gitu atau? H-1 lah malamnya lah. Maksudnya ya udah lah Pip, gak usah lah Pip. Lu share aja jawabannya. Langsung gue salin, gue langsung kirim. Kayak gitu kan. Enggak, biar orang-orang gak tahu nomor lo gitu, gak mau gitu ya kan? Kayak gitu juga. Itu kayak Apip kirain gue nggak tergantung sama masuk grup itu. Tahu-taunya seperti itu, dan akhirnya muncul aja di grup tuh ngomong ini siapa yang ini kok si Xavier bisa ngirim jawaban ini dari siapa gitu. Itu siapa yang bilang? Dosennya. Oh, dosennya bilang Habib screenshot langsung kirim ke gua. Is ini gimana Is? Gua panik nih Is, gimana? Lu balesin dah, ntar gua langsung kirim. Ya iyalah kata gua Bib. Yaudah gua jelasin ini gini nih. Nih lu kirim dah. Dikirim sama dia. Dibales lagi ya dosennya. Ini sama aja menyusahkan dia. Kamu sama aja tidak menghargai saya di sini. Aku makin bingung tuh. Is ini gimana Is? Gua bingung nih. Ya udah gua ketikin dah gini. Tuh. Gua nge-share kata-katanya singkat per kalimat per kalimat, kirim. Padahal sama dia tinggal disambung doang. Yeah. Is ini gimana Is? Kata-katanya gua bilang ada yang kurang tuh, tambahin lagi. Sama dia bilang, Is ini gimana, benerin lagi apa yang bener? Ini tinggal susun aja Pip. Kagak lu aja nulis ya, tapi gue lemot. Ya Allah kata gue, ya udah gitu.
gue share lagi, akhirnya dong dia nggak bolos lagi. Gue konsultasi ke pihak kampus kan yang yang megang futsal BP, gini gimana, ya udah deh nanti urusan itu deh. Jadi ya Allah, Pip, sorry Pip ya. Wah, Pip, gimana nih Pip? Lu udah mengajak ke jalur yang benar untuk Iya. kuliah, dianya mau mengentengkan. Hah? Nah, sebelum kita closing, ada nggak nih buat lu, pasti banyak kan fans lu kan? Ada nggak nih ya tips lah buat dari lu, buat fans lu menjaga kesehatan selama Sebelumnya sih, sebelum COVID ini lah. masuk ke tips itu, Ais mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama nyokap gua, orang Ya. gua. Orang berpengaruh nih ya. Bener, soalnya dulu SSB nih nganter naik motor Supra, men. Wah, kenapa bobokan? Dia nganterin kemana aja, dia selalu selalu support. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga pasti kan, keluarga besar, terus teman-teman, sahabat, pelatih yang ofisial. Mungkin kalau tanpa campur tangan mereka, tanpa doa mereka, gue nggak bisa sampai di tanya-tanya sama Bang Imam nih apa ini. Cewek-cewek yang tersakiti nggak lu sebutin? Nggak ada sakit mah. Masa? Jadi itu tipsnya sama Menjaga kesehatan lah Menjaga ya selama kesehatan. COVID ini kan, sekarang udah mulai pada keluar lagi nih. pasti banyak yang rebahan ini di rumah. Kalau yang buat keluar ya tolong di rumah aja, bisa ngelakuin aktivitas di area sekitar rumah, bisa di dalam rumah, exercise segala macem. Jangan sampai hilang sentuhan buat yang main futsal segala macem. Intinya pernah dengar soalnya kalau yang bukan aku takutin ya, maksudnya yang gue pernah baca berita flu di Spanyol, dia peningkatan kasus ini pas gelombang kedua. Jadi pas gelombang pertama yang gue dengar tuh kayak kita nih di rumah saking stres, saking lamanya akhirnya bodo amat. Dan itu yang gelombang keduanya, takutnya yang pada bodo amatan pada keluar lah ke mall segala macam, takutnya itu malah jadi gelombang kedua yang ditakutin. Jadi selagi bisa di rumah, mungkin kalau kayak Bang Imam yang kerja ya jaga kesehatannya, tetap social distancing, cuci tangan segala macam. Nggak perlu kita tahu lah kalau itu ya udah pasti ya dari diri sendiri lah itu. Gak sih, Dengerin tuh Bor, jangan ambil resiko kayak benar, gua. kecuali kalau emang Bang Imam kan kerja di luar ya, emang harus biar kiri kanan atas bawah kan. Ini masih suasana lebaran nih, coba lu ucapin lah lebaran gua nih untuk penonton gua nih. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, maafin Ais dan keluarga tentang apa kesalahan yang disengaja atau yang tidak disengaja. Mudah-mudahan kita semua masih bisa bertemu kembali di lebaran berikutnya. Amin. Amin. Bor, segitu aja nih ya. Nggak kurang. Udah lah segitu aja. Gua mau bahas yang lain, cuman dia udah punya cewek, jadi gua mau ngulik-ngulik ya harus segitu aja lah. Segitu aja nih video dari gua, Obor with Rizky Safier. Ya, yang ketampanannya mirip sama Reguna 11-12. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Amin. Bro. Banyak kok itunya apanya sih, sampai petinggi dari Bang Imam juga. Banyak kok. Banyak apaan? Oke, yang jeleknya jangan lo ambil. Benar. Kata-kata kasarnya jangan lo ikutin. Pokoknya yang baik-baiknya lo ambil. Oke, sekian aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bor.